Coba bayangkan kontras ini ya. Di satu sisi ada pencapaian puncak manusia jalan-jalan di bulan. Sebuah lompatan raksasa, betul? Iya, tapi di sisi lain ada keyakinan kuat, yang bilang itu semua bohong, cuma sandiwara. Kok bisa ya? Iya, ini menarik sekali. Keraguan yang terus ada puluhan tahun. Selamat datang di pembahasan kita. Kali ini kita akan gali lebih dalam fenomena teori konspirasi pendaratan bulan ini. Kita lihat gimana ini mulai, kok bisa awet banget ya? Kita ingat dulu ya, skala program Apollo ini kan luar biasa. Proyek ambisius Amerika di tahun 60-an, 70-an. Tujuannya jelas banget waktu itu. Jelas. Mendaratkan manusia di bulan, terus bawa pulang lagi dengan selamat. Apollo 11 itu Juli 1969, terus ada 5 lagi setelah itu. Usaha yang, wah, gila-gilaan. Tapi dari dulu selalu ada aja yang tanya beneran nih, Ya. gitu kan? Dan keraguan ini kayaknya dipompa besar sama satu orang ya, Bill Kaysing. Betul, Bill Kaysing. Tahun 1976, dia nekat nerbitin semacam pamflet, judulnya We Never Went to the Moon. Pamflet ya awalnya. Iya, awalnya gitu. Kaysing sendiri bilang awalnya cuma firasat aja. Tapi lama-lama jadi yakin banget kalau Amerika itu, ya teknologinya belum sampai lah. Terus dia mulai nunjuk-nunjuk hal yang dianggap aneh gitu. Iya, dia nunjuk beberapa hal yang menurut dia janggal. Dan itu jadi bukti andalan sampai sekarang. Pasti Anda pernah dengar juga kan? Kayak, kenapa di foto-foto bulan nggak ada bintang sama sekali? Gelap aja gitu. Itu yang paling sering ditanyakan. Terus, di mana kawah bekas semburan roket pendaratnya? Kok mulus aja permukaannya? Sama soal bayangan yang arahnya aneh-aneh itu. Ini kan diulang terus di mana-mana. Betul, internet, film, TV show. Jadinya ya keraguan itu hidup terus. Dan ternyata yang ragu nggak sedikit ya. Lumayan, jajak pendapat menunjukin gitu, apalagi di kalangan yang lebih muda. Kayak di Inggris, survei YouGov nemuin sekitar 1 dari 6 orang percaya itu settingan. 1:6 itu cukup banyak loh. Oke, coba kita bedah deh kejanggalan tadi. Soal bintang nggak kelihatan itu katanya karena kamera ya. Tepat, kameranya itu disetar buat nangkep permukaan bulan yang terang banget kena matahari, jadi cahaya bintang yang, ya ampun, jauh lebih redup, ya nggak ketangkep. Masuk akal sih. Terus soal kawah. Nah, pendorong modulnya itu kan kerjanya di vakum, dia nyemburin gas. Bukan kayak ledakan besar yang terkonsentrasi kayak di bumi, jadi ya nggak bakal ada kawah gede gitu. Oke. Kalau bayangan aneh? Itu kombinasi. Permukaan bulan itu kan debu halusnya sangat mantulin cahaya, terus nggak ada atmosfer buat nyebarin cahaya kayak di bumi. Hasilnya, kondisi cahayanya jadi unik banget, kadang kelihatan aneh buat kita. Oke, penjelasan teknisnya cukup jelas. Tapi gimana dengan skala operasinya? Ini kan melibatkan ratusan ribu orang. Nah, ini dia. 400.000 orang terlibat. Bawa pulang batu bulan hampir 400 kilo selama 6 misi. Gila, banyak banget batunya. Iya. Coba bayangkan, memalsukan semua itu. Siaran langsung global. Terus menjaga rahasia ini dari 400.000 orang lebih dari 50 tahun. Tanpa ada satupun kebocoran yang beneran kredibel. Kayaknya, secara logistik aja, itu jauh lebih susah daripada beneran pergi ke bulan. Ya kan? Iya juga ya. Mikirinnya aja udah pusing. Apalagi kalau inget teknologi film tahun 69. Betul. Film 2001 A Space Odyssey itu memang revolusioner pada masanya. Tapi buat nipu 600 juta orang nonton TV live. Susah sih. Rasanya lebih gampang syuting beneran di bulan ya. Jauh lebih gampang. Dan jangan lupa juga, ada tragedi nyata di baliknya. Oh ya, Apollo 1. Kebakaran Apollo 1 yang menewaskan 3 astronot. Atau Apollo 13 yang meledak di tengah jalan, nyaris fatal. Ini kan bukti kalau misinya bahaya banget. Bener-bener mempertaruhkan nyawa. Iya, ini nggak cocok sama sekali sama narasi kalau semuanya itu cuma rekayasa yang mulus dan sempurna. Tapi anehnya kok keraguan ini masih subur banget ya. Udah jelas gitu bukti dan risikonya. Apa sih yang bikin bertahan? Internet ya pasti. Pasti. Internet itu mempercepat penyebaran info. Tapi ya, sayangnya misinformasi juga ikut cepat nyebar. Tapi bukan cuma internet. Media juga ya? Media juga punya peran. Ada dokumenter Fox News tahun 2001. Terus film fiksi kayak Capricorn One. Itu kan soal misi Mars palsu. Oh ya, film itu lumayan bikin mikir juga. Bahkan di film Interstellar ada selipan dialognya kan? Sedikit-sedikit tapi terus nanemin keraguan. Dan ini munculnya kuat di era setelah Watergate di Amerika. Skandal politik besar itu ya? Iya. Saat itu, kepercayaan publik ke pemerintah lagi anjlok-anjloknya. Jadi, bibit keraguan lebih gampang tumbuh.
Ditambah lagi misinya berhenti setelah 1972. Itu kayak ngasih bahan bakar ya buat narasi, itu cuma pertunjukan sesaat. Betul. Ada yang menafsirkan, ini jadi cara lain melihat kekuatan pemerintah. Bukan kekuatan buat mencapai yang mustahil, tapi kekuatan buat bikin orang percaya sama kebohongan besar. Menarik cara pandangnya. Tapi, ada satu pihak yang punya semua alasan dan semua kemampuan teknis buat ngebongkar ini kalau emang palsu. Siapa lagi kalau bukan Uni Soviet ya, rival beratnya waktu itu. Tepat sekali. Mereka itu memantau setiap detik misi Apollo. Dengan teknologi mereka, dengan motivasi penuh buat cari kesalahan Amerika. Dan hasilnya, apa kata mereka? Nah, ini dia twistnya. Hasilnya justru jadi pukulan telak buat teori konspirasi. Kosmonot legendaris Soviet, Alexei Leonov, dia cerita kalau orang-orang Soviet saat itu malah tegang dan berdoa supaya astronot Amerika selamat. Mereka berdoa. Serius? Iya, karena mereka tahu itu beneran terjadi, mereka lihat datanya. Pengakuan dari rival Perang Dingin ini sering banget dilupakan orang. Padahal ini bantahan yang kuat banget. Wow, ini ironis banget ya, pencapaian sebesar itu, buktinya banyak, bahkan diakui sama musuh bebuyutannya. Tapi tetap aja diselimuti keraguan sampai sekarang. Jadi, ya inilah kontradiksinya. Sesuatu yang luar biasa, tapi terus dipertanyakan. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah ya. Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari bertahannya keraguan soal pendaratan bulan ini? Mungkin ini soal cara kita memproses peristiwa besar. Atau soal kepercayaan kita sama informasi di zaman sekarang. Bisa jadi. Atau mungkin ini cuma cerminan sisi sinis kita aja menghadapi klaim-klaim yang terlalu besar untuk dipercaya. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.